yang mau gue tanya, lu sebagai fans MU ikhlas gak sih ngelihat akhirnya Liverpool nyamain gelar MU nih sama-sama 20 nih sekarang. Ya ini Meskipun sih ya, kegoblokan apa Arsenal sih jujur aja sih. Maksud gua kan Ya, kayak nih goblok banget. enggak, kayaknya tim lu tuh trauma sama pemain gaji mahal. Ntar gaji mahal cuma bisa main piano doang kan agak agak aduh, nyesek ya. aduh. Di San Mames gue target seri aja lah. Satu sama. Seri. Hmm. Kalau Felix, Jujur sih seri tapi berat karena kita kehilangan Zirkzee juga anjir. Cedera Iya. coy. Nah. ini masih ada Hoylund. Ah, nggak bisa diharapin itu anjing. Mending gua ngarepin Eh Cidobi. baru Mending gua baru ngarepin golin loh. Cidobi kemana-mana anjing. Hoylund baru golin. Gol hoki tai. Terus juga kayaknya gue melihat strategi Ancelotti sih yang udah usang gitu. Maksud lu miskin taktik, maksud lu Ancelotti. Gue nggak bilang kayak gitu ya. Hai, welcome back again to podcast Double Pivot. Dimana ini gue bersama dua temen gue fans MU nih, Willy dan Felix ya. Felix, gue membuka pagi ini tuh dengan indah banget, ceria banget. Awan-awan tampak cerah, burung-burung juga berkicau dan menari gitu. Gue nggak tahu lu berdua merasakan hal yang sama nggak? Kemarin hari Minggu kemarin tuh sebenarnya gua ada perasaan feeling-feeling gak enak gitu Cor. Kayak itu jam-jam terakhir kita menjadi penguasa Liga Inggris Cor. Kemarin banget tuh. Cuma sekarang udah hilang itu semua. Jadi ya udah congrats sih yang bisa Tuh, gue bilang. Ah, Kenapa? nah, congratulations. i- nah ini Lik, yang mau gue tanya. Lu sebagai fans MU ikhlas gak sih ngelihat akhirnya Liverpool nyamain gelar MU nih sama-sama 20 nih sekarang. Apa hendak dikata gitu kan? Misalnya ini kalau ngomongin apa tim kita emang lagi bapuk juga. Jadi ya masa gue sorry ini kan kayak lo dari jeda lu berapa dari 9 lu sekarang 20 piala berarti kan maksudnya. Iya, Kalau sama kayak MU. 19 ke 20 cepet 19 ke 20 Lima kan gitu kan tahun. berarti. 5 tahun. Iya, Ya lima gue tahun. 20 Yang ke lama 21 kayak udah berapa lama Will? 20 ke 21 Will. 19 ke 2013 ya 20 kayak kan? cepet banget ya. dua Terakhir puluh ke kita tuh 21. juara 2013 ya. Ya, Iya, udah maksud Iya, gue kan kayak 10 tahun. itu. 2013 berarti. 10 20 tahun ke lebih. 21 itu loh yang gue pertanyakan loh. Kemana aja kita anjing? Iya. Oke, oke. Tapi berbesar hati Felix apa menerima ini keberhasilan Liverpool. Kalau Willy gimana Willy? Ya sama gue mau nggak mau setuju nggak setuju ya emang tahunnya Liverpool di Liga Inggris. Sebenarnya di Liga Champions juga, Eh, tapi kan agak sedikit kepleset ya blunder di Liga Champions. Untung aja ada PSG eh, gitu. Dan di Liga Inggris ya, ya bener kata abang-abang berkumis itu. Kalau bukan Liverpool siapa lagi juaranya dan kebukti kan sekarang. Ya ini Meskipun sih ya, kegoblokan apa? Arsenal sih jujur aja sih. Maksud gue kan Ya kayak nih goblok banget dan bisa kebalap mulu loh. Liga Ini Inggris anjing. musim ini emang kayak kurang seru gitu Gak gak seru sih? sih. Iya kan? Ya, ya. Kurang Lu seru. walaupun Iya, ya. Liverpool Gue juara tapi gue kayak akuin. Iya, iya, iya papan itu ya. tengahnya tuh terlalu fluktuatif anjay. Lebih seru tuh ini ranking 3 sampai 7-nya itu beda poinnya tipis banget sekarang yang buat masuk Liga Champions ya ketimbang yang Oh. juaranya. Iya, betul. Jauh banget. Nah, kalau Coro gimana nih sebagai fans Liverpool lu melihat Liverpool It's menjadi juara ke-20 kalinya? Aduh, pas banget ya. ada kesel ini podcast MU padahal nih. Ya, kuncinya emang di pelatihnya menurut gua. Gimana jujur deh, kalian fans MU waktu Arne Slot datang yakin nggak Liverpool bakal juara? Gua rasa enggak kan. Termasuk kita kita fans Liverpool juga nggak yakin Arne Slot Gue bakal masih bakal ingat bawa juara. tweetnya Pangeran Sihaan pas Arne Slot masuk ya. Itu lucu Iya, banget sih. iya, iya. Dia Banyak dia kalau yang nggak kita salah, nggak yakin juga sih sebenarnya. iya Sih. kan, iya kan. Karena gini, Bahkan Cor, jangankan, apa? Gini, gue ngeliatnya karena Jurgen itu kan udah bawa cukup gede nih kan Liverpool iya. dan gue nggak expect penggantinya tuh bisa ya kayak gini gitu. Itu sih. Paham, paham. Sebenarnya wajar kalau fans MU tuh nggak nyangka. Makanya akun fans MU ada yang ngeledekin kan bilang paling Arne Slot dipecat nanti di bulan Desember kan banyak yang ngomong gitu kan. Hmm. Dibilang Liverpool berjudi dengan Slot lah. Even di fans Liverpool pun juga nggak yakin sebenarnya. Cuma menurut gua kejeniusan Slot itu adalah menaruh Gravenberch sebagai gelandang bertahan itu menurut gua satu-satunya kesalahan Jurgen Klopp ya itu dan itu dilatih sama Slot ternyata Liverpool jadi lebih balance akhirnya ya udah nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa ngehentiin gitu kalau Dan menurut gua Liverpool tapi juga menurut gua
bursa transfernya nggak beli beli Chiesa doang kan kalau gua nggak salah ya. Iya, Kiesa juga hitungannya kan pasien BPJS ya, Nah Kiesa itu ya. Dia lebih banyak di ruang treatment dia. banyak yang meragukan Kuncinya padahal. Hmm. kuncinya lebih ke dia nemuin gelandang bertahan. Si Klopp kan dari musim terakhir kan dia Liverpoolnya kan ancur-ancuran karena kan nggak punya penggantinya Fabinho kan waktu itu. Tapi Sedangkan kan gini Cor. hmm, Apa yang aneh sekarang bikin tuh menurut gua lanjutan aja nggak sih Cor? Kayak skuadnya kan emang warisannya lanjutan. Jurgen. Itu sih yang gue Mm-mm. lihat kayak gue belum bisa bilang ya ini bagus banget juga karena kan ya ini warisan sebenarnya skuad dia itu. Kalau misalnya Lebih suatu hari ini misalnya ya waktu itu salah beneran cabut eh Vanda Vanda ya Van apa sih Dijk, namanya? Van Dijk, Van Dijk beneran Van Dijk, cabut. Van Dijk, Van Dijk. Nah itu gue nggak yakin bakal bisa bawa hasil yang sama ya menurut gue. Itu benar. Cuma kalau yang poinnya gua, kenapa Liverpool bisa sampai juara, karena dia menemukan icing on the cake-nya itu, yang gue bilang. Oh, Gravenberch sebagai gelandang bertahan. Itu even Jurgen Klopp pun juga nggak percaya Gravenberch bisa jadi gelandang bertahan. Makanya kan dulu kan yang dipasang Wataru Endo. Sedangkan Wataru Endo nggak sebagus itu. Makanya kenapa gue dari dulu tuh percaya tim itu harus punya lini tengah yang bagus. Kalau lini tengah lu, terutama gelandang bertahan lu bagus, niscaya tim lu bakal berkembang deh. Lihat aja tim lu MU. MU meskipun sekarang double pivotnya belum 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 ada yang firm kan. Paling hmm. ya sesekali mungkin itu Casemiro. Makanya kemarin lawan Lyon kan ada miracle kan karena ada Betul. permainan luar biasanya Casemiro. Nah, Makanya gue bilang lini tengah itu penting. Kalau lini tengahnya udah ketemu itu buat buat ke belakang-belakangnya aman dah kalau menurut gue. Hmm. Gitu. Tapi menurut berarti gue kalian fans MU, ya ya kenapa? nggak lanjut lanjut. Tapi menurut gua kalian fans MU juga nggak perlu bersedih hati lah, karena gue dengar kabar MU bentar lagi bakal datengin Mateus Cunha. Bridgingnya Gimana bagus nih? banget ya. Kaget banget gue ke situ lah. Iya 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 iya. Kan harus cepet, kita Iya cepet iya. nih podcastnya, Ini jangan bertele-tele. gue mesti komen pertama nih. Ini Apa? adalah salah satu gerakan yang bagus ya dari MU ya. Langsung masuk gua. Biasa tuh MU Oh, kalau oke. transfer menurut kayak ditunda-tunda mulu gitu, Jar. Ya Kayak Hmm, nggak gercep, tau nggak sih maksud ya gua? ya. Terus nanti paham, paham. belinya tuh pas harganya udah mahal. Sekarang tuh Hmm, langsung beli enam dan puluh release clause dua agak koma lima juta. 62,62 juta lah pokoknya setahu gua. Ya, Ya 62 juta. itu masih Mahal nggak wajar sih sih, menurut lu? Masih wajar. menurut gua wajar. Dan gua ngeliat juga, Oh, jujur gua nggak terlalu mantengin Premier League yang banget gitu selain MU. Tapi kalau gua ngeliat statistik, Kunya itu bagus menurut gua. Jadi ya worth it aja sih 62 juta dan dia Brazil dan udah nyetel di Premier League. Bagus menurut gua. Itu sih. Terus Dan Will? dia selain selain itu ngincernya delap anjing. itu gua nggak no 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 no. Itu yang Delap gua masih mentah sih. Buat gue masih iya mentah. Itu Delap. itu kayak the mah next ngulang beli Weghorst. Hoylund V2 anjing kata gua mah. Weghorst sih sama-sama tinggi gede soalnya. Terus Gue takutnya selain dia kayak Hoylund. selain Kunya itu katanya ada rumor Osimhen juga ya. Itu lumayan panas itu. Oh iya Osimhen. Osimhen sih Gila. Itu gimana? masih belum ya karena yang rumor yang gue dengar tuh Osimhen tuh emang dibidik tapi secara gaji tuh nggak kuat. Bukan nggak kuat, nggak masuk sama Mahal, ini MU. mahal, mahal, Mahal Iya mahal. mahal, sih. mahal. Kayak Arsenal aja Gak gajinya maksud Iya, gue gede kan kan dulu mereka. MU gaji Casemiro dan Rashford gitu-gitu kan mahal juga anjing. Iya. Masa nggak mau ngeluarin duit buat yang kayak gini? Kan Itu lagi sih maksud. bangkrut. ya Harus jual pemain dulu. Iya juga. efisiensi, Iya, efisiensi. efisiensi. Kita Kayaknya, eh, ya kayaknya butuh tuh tim lu penjamin. tuh enggak, kayaknya tim lu tuh trauma sama pemain gaji mahal. Ntar gaji mahal cuma bisa main piano doang kan agak agak Aduh, nyesek ya. aduh. Tuh. Lu nggak mau dong punya pemain gaji mahal cuma cuma jago piano doang. Hmm. Gua nggak Tapi mau main punya bolanya pemain gaji kacau. mahal yang jadi ini sih atlet lari, atlet jalan kaki doang sih, yang sehat. Aduh. Iya, gue tahu lagi maksudnya. Tapi kayaknya yang itu nggak terlalu mahal deh. Lebih mahal yang gue bilang main piano itu mahal banget itu gila. Kalau nggak salah Iya. 600 ya, enam Kan ratus tuker apa sama 700 Mkhitaryan, gitu. Iya, tuker tapi gajinya tuker mahal tambah ya. gajinya. Oh gajinya, ya. Gaji. Kalau Gajinya transfer mah ya udah sekarang lah ya. Gaji, Tuh, cok. Heeh, iya. itu itu Sebenarnya dia benar-benar perform loh itu itu si kena Piano. scam. Sempat perform dikit gitu kayak lawan City dia perform. Beberapa big match tuh perform cuman ya nggak tahu lah nggak konsisten Alexis banget. Sanchez ya. Iya. Ya Kunya udah. tuh bagus lik. Kunya. Lu kalau mau tahu dia tuh salah satu pemain Brasil yang jumlah golnya banyak di Liga Inggris. Tapi dia Dan bukan dia ngambil nomor 9 gak sih, Jar?
Cunha Bukan, itu. Enggak. bukan. Dia lebih ke second striker. Ya. Tapi Nah, maka eh, dia bakal nyari striker tapi ba- lagi kan berarti kan Oh, seharusnya kan. bisa jadi, Osimhen. bisa jadi. Tapi menurut gua di MU nggak ada yang punya insting gol lebih baik dari Cunha sih, menurut gua ya. Gua gua berani bilang itu. Soalnya udah kan Wolf kan. Wolf itu Hmm. sangat bergantung banget loh sama Cunha. Kalau nggak ada Cunha itu Wolf tuh nggak jalan itu. Cuma menurut gue minusnya Menurut gue sih Cunha itu gitu. agak emosian. Pemainnya agak temperamental. Tipikal Ya, Itu Brazil ya. ya lah. udah lah ya. Kayak Rapinya Dia sa- gitu-gitu. Emosian. Iya. dia sempat kena kartu merah nggak penting sih, bener Iya, juga. makanya. Oke, oke, oke. Ini kan Cunha kan baru datang paling musim depan kan ya. Musim Musim depan depan. dengan catatan harus punya budget transfer yang banyak, yang bagus gitu kan. Harus budget transfer lebih. Budget transfer lebih itu nggak akan bisa didapatkan kalau lu nggak juara Liga Eropa. Ah, Di mana itu dia. MU Ah, sebentar Oh, lagi sorry, akan sorry, sorry. menghadap. Gue tegas ya. Gue Nah, dapatnya Cunha walaupun MU kagak masuk UCL juga tetap masuk. oh tetap, oke, Tetap, nggak oke. tetap. tahu ya. Tapi selain itu Tapi gue nggak kan, jamin. Gue ya iya, Cunha. tapi kan Iya, lu kan pasti pengen dong punya Osimhen atau punya iya, iya, mungkin iya, iya. Delap Cuma tadi kan yang lu maksudnya bilang. kalau Cunha ini sih kasusnya ya udahlah. Ya, UCL kalau nggak menurut UCL gua tetap masuk. kalau menurut gua Cunha doang nggak cukup. Makanya kan gua bilang butuh uang lebih dengan ngalahin Bilbao di akhir pekan ini. Hari apa sih? Jumat Malam dong. Jumat, Kan malam tiga Jumat malam ini. Jumat. Mega malam Jumat. Gimana? Semifinal lawan Bilbao tipis-tipis aja. Gimana, Will? Kan gue jujur nggak ngikutin Bilbao ya. Dan yang gue tahu pemainnya cuma Nico Williams. Ya Bilbao, tapi seperti yang gue bilang di episode lalu ya, kayak di era Fergusonnya kita kesulitan gitu loh. Bilbao di San Mames. Jujur gue ngeri ini di Hmm. San Mames. Kita away atau home ya? Gue lupa lagi. Gue itu home ya. Lihat lah Dicek aja, skor. Will. Bisa Lihat lah dicek skor dulu. dulu ya bentar ya. Tadi Sambil kan. nunggu Willy ngecek, klik. Jadi kemarin kita tuh episodenya sama Agung bersama Willy Hmm. itu kita prediksi juara Liga Eropa. Kalau Siapa Willy siapa? sama MU. Agung, Willy sama Agung udah pasti MU. Kalau Willy sama Agung, gitu. Hmm. Kalau kalau gue jangan ditanya, lu kan tahu jawaban gue, Lik. Kita away dulu Watford. BTW. Oh, Bener, away dulu. minggu Jadi ini away. menurut gua, Oh ya, kalau ini gue jujur aja gue megang MU. Kenapa? Karena Nico lagi cedera. Niko apa Inaki? Yang gue Nico, dengar Nico. Inaki yang cedera. Oh, Nikonya lagi cedera. Nico, Oh, coba deh. Setahu gue Nico cedera ya. Jadi Ya. kemungkinan bakal absen di laga pertama leg 1 dan Hmm, di leg 2 kita menurut gua MU main di tuh ada home. magisnya sendiri kalau di Old Trafford. Bukan Old Trafford oh, yang di Premier League ya, tapi Old Trafford yang mode turnamen Europa krusial. League. Itu kebukti pas lawan Lyon kemarin anjing kita bisa comeback, Cok. iya, iya. Gua ada magisnya gitu. Oke, oke, oke. Berarti optimis ya, dua fans MU ini Optimis. ya. Nggak tahu Willy. Oke, Ya, Optimis gue sih. gue di San Mames agak-agak ini, bukan optimis sih, lebih ke realistis. Gue seri Tapi aja deh. sering nggak sih kok, sering nggak sih? Makanya di San Mames gue target seri aja lah, satu sama. Seri. Kalau Felix, Jujur sih seri, tapi berat karena kita kehilangan Zirkzee juga anjir. Cedera Ya. coy. Nah. ini masih ada Hoylund. Nggak bisa diharapin itu anjing. Mending gua ngarepin Baru, Cidobi. Mending gua baru ngarepin golin loh. Cidobi kemana-mana anjing. Hoylund baru golin. Gol hoki tai. Tai, tai. Eh, Oke, oke. Tapi Jadi intinya, ngomong-ngomong Hah? apa itu kan gol Højlund kan last minute cor. Lo lihat Hmm, gak sih matchnya? Last minute gol enggak lagi. si Højlund. Gue nggak Enggak ya? nonton lagi. Nggak nonton gue, Itu jujur. gol Højlund tuh last minute seperti gol Jules Kounde ke gawang Madrid di El Clasico kemarin. Lu Oh, nonton gak sih? Nih gue kasih ya buka kalau yang topik buat lu Konde, nih. Ini mumpung siapa tahu rame kalau kan. Iya, kalau yang Konde, gue ada sempat 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 ngecek lah golnya. Ya, ya, keren sih golnya sih. keren. Tapi gimana highlight. coba maksud gue Madrid, ini gue penasaran nih sebagai fans bola baru nih. Apa yang terjadi pada Madrid ya? Ya. Ini gue buka topik siapa tahu rame kan. Ada ini. Oke. Dari Oke, Banyak lu juga pengen topik tahu kita apa yang hari ini terjadi ya. di Iya, iya, iya. Madrid ya, menurut gue ya. Iya, eh Kalau menurut gue ya untuk musim ini Madrid itu bener-bener ini inferior sih di tangannya Barcelona. Mau itu ketemunya di Super Copa kalau nggak salah Super Copa ya, Super Copa Spanyol. Super Mau Copa lihat ya. itu ketemu Iya. di La Liga. La Liga 2 kali. Baru sekali. Itu Real Madrid nggak bisa apa-apa.
bahkan cenderung dibantai sama Barcelona. Jadi menurut gua memang Madrid itu menurut gue ya timnya ya yang tadi gue bilang gue tuh percaya Hmm. tim tim yang bagus tuh punya lini tengah yang balance. Madrid Oke, nggak ya. punya itu, lini tengahnya nggak balance, lini tengahnya. Oke lah Kenapa dia nggak punya Luka balance? Modric, dia nggak punya DM yang benar-benar yang bisa mengawal, yang bisa melapisi pertahanan. Oke lah Tchouaméni mungkin bisa Tchouaméni Tchouaméni, bagus tapi tuh. dia tapi dia tidak sepintar itu ketika dia dapat bola nih. Dia harus mengalihkan bola ke depannya itu dia nggak sepintar itu. Dia nggak sepintar Gravenberch misalnya. Gravenberch dia pintar buat mutus bola. Tapi untuk ngalirin bola dengan secepat mungkinnya dia juga jago. Makanya gue bilang perannya dari lini tengah penting. Oke lah, mungkin dia punya Luka Modric, tapi Luka Modric kan juga udah tua, udah 38, 39, Ya, gitu udah kan, tua paham banget. kan lo? Iya, iya. Oh, Makanya gue paham. makanya orang bilang Toni Kroos tuh penting. Nggak ada Toni Kroos, nggak ada yang bisa ngegantiin. Federico Valverde bagus, tapi dia lebih banyak otot. Jadi untuk sirkulasi bola cepatnya tuh kurang. Sedangkan di depan itu udah pasti Mbappe, Vinicius, Rodrigo. Tiga pemain depan, berarti tengah cuma tiga. Nah ini yang jadi masalah. Madrid musim lalu bisa tampil bagus karena lini tengahnya ada 4 orang. Sekarang lini tengah cuma 3 orang. Itu yang bikin nggak balance. Ngelawan Iya. Barcelona yang lini tengahnya bagus banget. Ada Pedri, ada Gavi. Frankie De Jong, ada Gavi, ada Dani Bagus Olmo banget ya. misalnya kalau dia main. Makanya itu yang gue bilang sulit sulit sulit. Menurut gue Madrid kalahnya extra time aja udah bagus banget itu menurut gue. Itu udah MU juga maksimalnya kalau Ancelotti. belajar dari situ kita juga perbaikin tengah nggak sih? Harusnya bagus Itu Casemiro. dia. Iya kan? Tapi setahu gua Eh, Ugarte bagus tahu. Kayak yang lu Ugarte, maksud itu. Iya kan? Kalau menurut gue Ugarte bagusnya lebih ke defense-nya. Tapi Ya, untuk sirkulasi bola ke depannya gue belum ngeliat itu. Menurut gue kalau mau kayak gitu Casemiro. Makanya tuh. lu lihat waktu yang comeback lawan Lyon, yang umpan ke Oh iya, Maguire kan si Casemiro kan. Gila itu Casemiro. Casemiro Sama Lu Maino juga masterclass itu. Casemiro itu yang ngasih. ya kan, lu tuh Iya. butuh DM yang bisa mutus bola, tapi lu juga bisa langsung ngalirin bola dengan cepat langsung ke jantung pertahanan. Itu sekarang Wah itu yang MU langka butuh sih cowok cari. kayak gitu. Gue di kan Ah, gue iya lagi main kan? FM kan. Jarang cowok yang kayak Paham gitu. kan lu? Apa? Paham kan lu? Ya. Iya apa? Iya, Susah susah. Iya. atau minimal lu kan main double pivot kan 3-4-3 double pivot, yang satunya yang mutus bola, yang satunya yang jadi yang ngalirin bola dengan cepat. Nah Kagak itu cowok gue mungkin kagak masih main bisa. kalau FM gue kagak main double pivot. 2 CM 1 DM doang. Kagak pi. Oh nggak, maksud gua Jadi MU yang sekarang, MU oh iya, Amorim gue kan nggak tiga masuk empat gue tiga kira FM gue. Kalau FM gue, Kagak kagak. Malah bahas sorry sorry game sorry gitu. salah paham. Iya iya iya, Netizen nggak double peduli pivot. FM lu, netizen pedulinya Sorry 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 MU-nya. sorry. Gimana sih? Sorry banget. Iya Kalau iya iya. kalau menurut gue gitu, menurut gue MU bisa apa si Ugarte gue setuju. Gue juga main di game Football Manager juga gue bilang Ugarte bagus juga, tapi untuk defense-nya doang. Lo harus nyari satu lagi yang sepinter minimal sepinter tuh Casemiro minimal. Makanya dulu tuh orang selalu meremehkan yang namanya Michael Carrick gitu. Padahal Michael Carrick Nah, tuh menurut gue salah satu gelandang tengah terbaiknya MU menurut gue. lo itu Michael Carrick sih. Michael Carrick Gila. Dulu gue gitu. remehin juga tuh. Will, gimana? Lu ada pendapat soal Madrid? Kaget gue Mau tiba-tiba ditembak sama Felix. Iya, menambah topik aja, Cor. Kalau Madrid ya tadi udah Buat dibilang sekalian kan tutup. lini tengah dari lu lini tengahnya lagi kacau ditinggal Kroos, Modric udah tua. Terus juga kayaknya gue melihat strategi Ancelotti sih yang udah usang gitu. Maksud lu miskin taktik, maksud lu Ancelotti. Gue nggak bilang kayak gitu ya, bukan si botak gue. Ya, tapi emang miskin taktik gak sih bahasanya apalagi kalau enggak itu. Iya, Oh, kayak strateginya ngalirin bola cepet ke Vini, ke Rodrigo, ke Mbappe, sisanya kasih skill individu mereka bertiga gitu. Dan itu udah berhasil lah diredam sama defense-nya Barca yang udah sekali berkonde, siapa lagi? Konde kuat Kubarsi, banget Konde. gitu-gitu. Mm. Jadi Ancelotti, Dan Vinicius nggak tahu kenapa musim ini menurun loh Vinicius. iya, Musim ini ya, iya, lagi iya, jelek parah. banget Vinicius. iya. Sayang Makanya banget cuma padahal ngandelin bagus tau Mbappe doang. sebenarnya. Iya, Ya gitu lah. mau Apa gimana karena lagi? tiga-tiganya tuh depannya bintang semua nggak sih, Cor? Ngelihatnya. Bisa jadi, Mbappe, bisa Vini, jadi. apa? Iya, Terlalu Rodri, ego lah, terlalu Ego. terlalu ego. Menurut gue yang Egoista. mungkin yang paling paling nggak ego mungkin Rodrigo mungkin yang Iya, masih iya. bisa tim Di player. antara itu.
Iya, Egoista. tapi dua Tapi aja sumpah dua Mbak, gue respect banget sama Barca di tahun ini nemunya sosok Lamine Yamal anjing. Pertama kali gue nyaksin Lamine Yamal kita nonton di Inggris Euro itu loh, yang watch party ya yang lo, yang acara lo. yang live reaction ya, yang Iya, live Felix reaction. Karbitan yang anjing. Kemarin story-nya Real Madrid mulu kan pas Real Madrid lagi menang. Sekarang agak, Wolfsburg mas gue sama Barca. ngeliat, enggak, gue ngeliat sosok Lamine Yamal pertama kali di situ, di watch party Karbitan. itu. Dan itu anak bangsat banget, Cong. Kita Inggris kita anjing udah mau Tapi menang, udah tapi dapat emang jago sih. momen, Iya, tiba-tiba Lamine emang muncul jago. anak Tapi anjing. kalau kalau menurut gue Barcelona kuncinya di pelatihnya, kalau menurut gue Hansi Flick, iya pelatihnya iya iya. jago anjir itu. Jangan heran kalau dia treble musim ini ya. Ini gue udah Enggak, bilang dulu nih. quadruple juga bisa nggak sih? Kan kalau Spanyol 3 lig. Kan Iya. Enggak Spanyol kan cuma itu Liga ada Spanyol, Apa itu Copa Espana bukan? Super Copa de Espana nggak masuk hitungan sih. Kalau Itu Spanyol piala biasa kecil. hitungnya cuma Piala ya Presiden piala Ya sama kecil. aja. Kalau Inggris kan Carabao kayak gitu. Carabao kecil menurut gue. Beda Beda. dong. Super Copa de Espana tuh sama kayak Community Shield, beda lagi. Ah jauh. Ah males males. Oke. Nah, ya Jauh kan? jauh. Iya iya. Oh berarti Ya treble wes ya? lah, Iya iya. ya wes lah. Iya. Mungkin itu aja dulu ya, ya Ya. apa Will, kita balik lagi Hmm. setelah gue pengen tahu hasil leg satunya Bilbao MU, berarti ya kita balik lagi Nanti di situ kita ya. antara kita ngebacot atau kita ngatain Coro tergantung hasil leg satu hari ini. Oh Leg ya hari. BTW, Hmm. BTW prediksi gua Bilbao MU yang lolos Bilbao. Kalau prediksi gua, Bangke emang dia. Iya bang. Bangke, bangke. Gue prediksi gue Liverpool kagak juara musim depan anjing. Liverpool Masih gua juga. jauh banget ini ya. anjing. Enggak, gue juga bilang Liverpool juga nggak juara musim depan. Soalnya udah nurun sebenarnya. Sejak Iya kalah sama sih. PSG itu udah nggak Iya, sebagus iya. itu. Ini Tapi kan itu bisa di reset, mentality, technical segala macam. Sempat reset. ya Oke lah, nggak itu kalau aja. Bilbao, Ya. kalau Bilbao League, soalnya Bilbao finalnya kan nanti di Bilbao finalnya. Itu Nggak, Oh nggak, maksud lu karena tuan rumah jadi ini nggak ngaruh, nggak ngaruh. ada dimenangin, motivasi lebih. ada motivasi ini. MU juga Uh, motivasinya harus lolos Champions League gitu. Iya kita ada motivasi Cor kalau Motivasinya ngomongin lebih gede. motivasi mah. ya udahlah, kita lihat Ya. aja siapa prediksi Gue yang pede, benar ya untuk pede hari MU. hari Hari apa sih? Jumat. Malam Hari Jumat ya? Jumat kita tag lagi. Tiga malam Ya, Jumat. Jumat kita tag lagi. Ya oke, thank you. Jangan lupa subscribe, follow, dan bye. Bye.